Rasi Bes Damri. Asap hitam membumbung tinggi muncul dari bengkel bus Damri di kawasan Jalan Jagir Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur. Akibat kebakaran ini, 1 unit bus listrik milik pemerintah kota Surabaya serta 4 unit mobil ludes terbakar. Karyawan Pulbus tidak mengetahui penyebab kebakaran karena bengkel libur dan tidak ada aktivitas dalam bengkel. Permulaan api dari mana saya kurang tahu. Saya ada kan di ruang kerja di depan sana. Ya informasinya teman-teman tuh dari kursi-kursi gini apinya itu. Nggak tahu api itu dari bus yang ke kursi atau dari kursi ke bus. Itu kurang paham. Petugas damkar menduga penyebab kebakaran karena korsleting listrik. Kurang lebihnya jam 10:30, jadi kita dapat info dari Comment Center kalau ada kebakaran di Sidosermo dengan titik lokasinya yaitu di PU Damri. Bu, dugaan awal apa ini? Untuk sementara itu mungkin listrik ya, kayaknya listrik karena titik awalnya tadi dekatnya tempatnya listrik, jadi dari awal dari pegawainya yang melakukan pemadaman awal itu di lokasi itu. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, Aing News melaporkan. Repot kebakaran. Inilah kepanikan pengunjung dan karyawan saat kebakaran di Mall Revotown di Jalan Ahmad Yani, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Sabtu sore. Petugas pemadam kebakaran Kota Bekasi langsung dikerahkan ke lokasi kebakaran untuk memadamkan api agar tidak meluas ke lantai lain. Tebalnya asap membuat petugas sempat kesulitan mencari titik api. Pihak mal telah mengevakuasi seluruh pengunjung dan karyawan untuk keluar mal. Menurut keterangan dari salah seorang karyawan mal, kebakaran terjadi saat mal ramai pengunjung. Ternyata itu asap, terus langsung pada lari keluar. Itu asap doang apa ada apinya juga? Baru asap doang, cuman di sekitar situ. Cuman kayaknya kalau di dalam memang udah gelap banget. Oke. Itu tadi mall lagi ramai pengunjung, Pak? Ramai di dalam, di tenan kita juga lagi ramai banget. Makanya langsung lari buat nyelamatin customer. Terus tiba-tiba udah merepet. Petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Diduga api berawal dari salah satu restoran di lantai dasar. Kebakaran ini ya memang diketahuinya sekitar 17.30 baru diketahui yang api itu berasal dari salah satu tempat kuliner. Namun ini masih dalam proses pemadaman yang sekarang saat ini 7 unit mobil pemadam kebakaran Kota Bekasi masih dalam proses pemadaman. Tidak ada korban jiwa, namun 10 pengunjung maupun karyawan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi lantaran mengalami sesak nafas usai menghirup asap. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Aing News melaporkan. Polisi menggeledah ulang kamar indekos musisi Virgon di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Penggeledahan ulang ini guna mencari bukti lain terkait kepemilikan narkoba jenis sabu. Polisi menggeledah ulang kamar indekos penyanyi Virgon di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Penggeledahan ulang untuk mencari barang bukti lain terkait kepemilikan narkoba jenis sabu. Saat penggeledahan, Virgon dan teman wanitanya ikut dihadirkan. Namun tidak ada barang bukti baru yang ditemukan. Polisi kini telah mengantongi identitas pemasok narkoba kepada Virgon. Perkembangan kasusnya sampai saat ini masih terus dalam proses pemeriksaan dan kami juga sudah melakukan penggeledahan ulang di TKP di kosan saudara VTP. Tidak ada barang bukti lain yang kami temukan selain barang bukti yang awal kami temukan di TKP, yaitu narkotika jenis sabu dan alat hisap sabu. Selanjutnya juga kami sudah mengantongi identitas yang memberikan narkotika jenis sabu ke saudara VTP dan saudara PA, dan saat ini kami sedang melakukan pengejaran. Kami mohon agar orang tersebut dapat kami amankan dan kami bisa mengembangkan kasus ini.
Sebelumnya musisi Virgon diringkus polisi di kamar indekosnya pada Kamis dini hari. Mantan suami Inara Rusli ini diringkus bersama teman wanitanya berinisial PA. Saat penangkapan, polisi menemukan barang bukti 1 klip sabu dan alat isap. Kemudian dari hasil tes urin, Virgon dan PA dinyatakan positif mengonsumsi narkoba jenis sabu. Sementara itu, keluarga Virgon mendatangi Mapolres Jakarta Barat. Keluarga Virgon mengajukan keringanan terhadap Virgon dengan mengikuti rehabilitasi kepada polisi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Media sosial juga dihebohkan dengan kelakuan pengunjung Taman Safari Indonesia yang memberi makan kuda Nil dengan sampah plastik. Pihak Taman Safari berencana melaporkan pelaku ke pihak berwajib. Beginilah aksi pengunjung Taman Safari Indonesia Cisarua, Bogor, Jawa Barat yang menuai protes dari berbagai pihak di media sosial. Dalam video terlihat tangan pengunjung dari dalam mobil silver memberi makan satwa kuda Nil dengan sampah plastik setelah sebelumnya memberi makan sayuran wortel. Akibat viralnya video tersebut, pihak Taman Safari Indonesia melakukan investigasi dan berniat melaporkannya kepada pihak kepolisian. Dan ada juga pengunjung yang baik hati yang merekam juga. Bahkan juga kita sudah mengantongkan nomornya. Kami juga sudah lapor kepada kepolisian dan polisi sedang mencarinya. Nomor polisi kendaraan. Nomor kendaraannya. Jadi sudah tahu juga. Tapi memang alamiah itu si Ipo ini juga sudah tahu bahwa ini tidak bakaran, dia dimuntahkan. Oh, dimuntahkan lagi, Pak? Jadi kita ada gambarnya, Pak? Nah, ini gambar ada. Iya. Nah, jadi tidak jadi dimakan ya, Pak ya? Tidak dimakan, tetapi ya ini nggak boleh. Pihak Taman Safari mengaku kejadian ini bukan kali pertama setelah sebelumnya hewan yang sama diberi makan botol plastik serta minuman keras. Pihak Taman Safari berterima kasih kepada warga yang telah mengunggah video tersebut dan kepada pelaku yang telah melemparkan sampah pada mulut kuda Nil. Pihak Safari tetap akan memproses sesuai aturan yang berlaku. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur kembali terbakar. Kebakaran melanda area Gunung Batok dan api terus muncul meski sudah dipadamkan. Api melanda Gunung Batok di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Sabtu pagi. Kencangnya angin membuat kobaran api semakin besar dan meluas. Api pertama kali muncul pada pukul 3:30 pagi saat masyarakat suku Tengger sedang melangsungkan upacara Yatnya Kasada. Namun kebakaran tidak mengganggu ritual upacara. Hingga Sabtu siang petugas masih berupaya memadamkan api. Sangat disayangkan. Akhirnya kelihatan gersang sekali. Harapannya sampean, Bu? Harapannya yaitu tadi supaya masyarakat lebih sadar bagaimana kita bisa memelihara lingkungan ini supaya tetap hijau dan lestari. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran ini, namun akibat kebakaran kawasan ini ditutup sementara untuk wisatawan. Adapun lokasi Gunung Batok berdekatan dengan Gunung Bromo yang terus mengalami kebakaran hingga pekan ketiga bulan Juni. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, arus lalu lintas di sekitar Monumen Nasional Jakarta Pusat macet usai malam puncak perayaan Hari Ulang Tahun DKI Jakarta ke-497. Selain macet, sampah juga tampak berserakan di sekitar Monumen Nasional. Antusiasme masyarakat merayakan Hari Ulang Tahun Kota Jakarta di Monumen Nasional membuat kawasan di sekitar Monumen Nasional dipadati warga dan menimbulkan kemacetan parah. Kemacetan juga terjadi di kawasan Patung Kuda, baik yang mengarah ke Jalan Merdeka Barat maupun Jalan Muhammad Tamrin. Selain itu, usai perayaan ulang tahun Jakarta, banyak pengunjung yang meninggalkan sampah makanan dan minuman sembarangan. Tugas kebersihan pun terlihat bersiaga membersihkan sampah yang berserakan.
upacara perayaan hari ulang tahun ke-497 Kota Jakarta digelar di Monumen Nasional pada Sabtu pagi. Upacara ini dihadiri ribuan warga dari berbagai daerah. Sejumlah rangkaian acara digelar untuk memperingati HUT ke-497 Jakarta. Salah satunya dengan upacara peringatan yang digelar di Monumen Nasional. Sebanyak 1.700 orang berbaris lengkap dengan seragam, mulai dari aparat TNI Polri hingga siswa-siswi SMP dan SMA. Upacara dipimpin oleh PJ Gubernur Heru Budi dengan tema Jakarta Kota Global Berjuta Pesona. Peringatan HUT tahun ini menandakan peralihan status ibu kota negara menjadi kota global. Ulang tahun DKI Jakarta yang ke-497. Semoga Jakarta ramah untuk masyarakatnya, aman untuk ditinggali, dan juga ke depan bisa mengatasi problem-problem yang tentunya ke depan cukup banyak dan tantangannya luar biasa. Puncak perayaan ulang tahun Jakarta digelar mulai dari pukul 6 sore hingga 11 malam di kawasan Monas. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara di Ancol pemirsa, perayaan HUT Jakarta ke-497 menghadirkan acara konser musik yang dihadiri oleh musisi terkenal Indonesia. Ribuan penonton sudah mulai memadati area konser sejak Sabtu sore dan banyak pengunjung yang menggunakan baju berwarna hitam. Pada tahun ini Ancol memberikan program khusus tanggal 22 Juni 2024 dengan membeli satu tiket bisa mengakses semua wahana termasuk menonton konser Dewa. Sementara itu, dalam menyambut Hari Ulang Tahun Jakarta, Taman Mini Indonesia Indah menyediakan beragam acara untuk pengunjung. Mulai dari arak-arakan roti buaya, pertunjukan ondel-ondel, serta stand-up komedi. TMII juga menyiapkan promo tiket beli satu gratis satu bagi pengunjung yang datang pada Sabtu 22 Juni 2024. Selain itu, dalam menyambut liburan sekolah, TMII juga mengadakan festival kumpul bocah yang diisi dengan permainan tradisional hingga festival budaya Nusantara. Peringatan Hari Ulang Tahun Jakarta ke-497 disemarakkan dengan berbagai pertunjukan kesenian, salah satunya gebyar seni budaya Setu Babakan. Pagelaran seni ini menyajikan beragam budaya tradisional Betawi, mulai dari musik, pakaian, hingga kuliner. Merayakan Hari Ulang Tahun Jakarta, warga antusias menyaksikan berbagai pertunjukan seni yang digelar di Setu Babakan, Jakarta Selatan pada Sabtu sore. Gelaran seni tradisional Betawi ini melibatkan sejumlah komunitas, sanggar, dan masyarakat sekitar di kawasan Setu Babakan. Ragam atraksi disajikan mulai dari pameran pakaian Betawi dari masa ke masa, penampilan musik roncong, gambang kromong, tari kreasi Betawi, sendera tari, hingga bazar kuliner khas Betawi. Dilaksanakan sejak pagi hingga pukul 9 malam, gebyar seni digelar guna menyemarakan peringatan Hari Ulang Tahun Jakarta ke-497. Dan ini merupakan salah satu upaya untuk mengenalkan kesenian Betawi kepada generasi muda dan seluruh warga masyarakat di Jakarta Selatan. Salah satu tujuannya adalah agar bagaimana seni-seni tradisi Betawi itu tidak punah dan terus bisa dilestarikan. Diketahui gelaran seni yang diinisiasi oleh Perkampungan Budaya Betawi ini merupakan bentuk pelestarian budaya di era gempuran modernisasi. Diharapkan melalui kegiatan ini, kearifan lokal dan nilai-nilai budaya bangsa dapat ditanamkan dan dijiwai khususnya oleh para generasi muda agar senantiasa menghargai budaya sebagai jati diri bangsa. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Ya, perayaan ulang tahun Jakarta ke-497 tahun ini dirayakan di berbagai lokasi, salah satunya di kawasan Kota Tua Jakarta. Di kawasan ini menjadi lokasi untuk Jakarta Light Festival. Dan bagaimana pemirsa keseruannya? Berikut liputan rekan Ayah Nufus dan juru kamera Muhammad Firmansyah. Halo rekan-rekan dan pemirsa, saya akan
dibuka dengan pantun. Jalan-jalan naik kapal, jangan lupa bawa kembang api. Di Kota Tua ada Jakarta Light Festival. Warganya rame, duduk-duduk sambil ngopi. Malam hari ini ramai sekali situasi di Kota Tua dalam perayaan HUT DKI Jakarta yang ke-497. Dan di belakang saya ini sedang berlangsung salah satu agenda di Kota Tua, tepatnya di Taman Museum Fathahillah, yakni video mapping yang ditayangkan langsung di dinding dari Museum Fathahillah. Dan situasi terkini ramai sekali oleh masyarakat yang tidak hanya berasal dari Jakarta saja, namun juga ada juga dari luar Jakarta seperti Depok, Bogor, Tangerang, dan sekitarnya. Dan tidak hanya video mapping saja, nantinya juga akan ada banyak agenda lainnya seperti penampilan musisi-musisi tanah air, serta akan ada pertunjukan kembang api nantinya. Dan pemirsa, saya ingin mengajak Anda untuk coba-coba berbincang dengan salah satu pengunjung yang ada di Kota Tua pada malam hari ini. Halo, selamat malam Mas. Dengan siapa namanya Mas? Pak Yusuf. Pak Yusuf, Pak datang dengan siapa nih Pak Yusuf? Dengan istri, dengan anak. Ramai ya Pak ya? Pak, kenapa nih memilih datang ke Kota Tua? Karena Kota Tua nyaman, gratis lagi. Oke. Iya. Dari jam berapa nih udah di sini? Dari jam 7. Oke, jam 7. Rencananya mau lihat apa nih? Ya, mau lihat-lihat aja anak-anak, istri, jalan-jalan aja. Oke, nanti kan akan ada pertunjukan kembang api juga ya? Oh, ya. Pak, ini kan dalam rangka perayaan DKI ini, apa nih harapannya untuk Jakarta? Harapan saya Jakarta maju, bahagia warganya, dan tidak macet, mengurangi macet. Oke, siap. Terima kasih Pak Yusuf. Nah, pemirsa, itu dia tadi perbincangan saya dengan salah satu pengunjung yang ada di Kota Tua dalam perayaan HUT DKI Jakarta ke-497. Dan ini masih akan ada agenda lainnya selain video mapping, yakni nantinya akan ada pertunjukan drone, kemudian juga akan ditutup dengan pertunjukan kembang api. Dan untuk Jakarta Light Festival ini akan berlangsung selama 2 hari, yakni pada hari Sabtu dan juga Minggu 23 Juni 2024. Baik, pemirsa, dan ini merupakan momen yang sangat berharga karena ini merupakan tahun terakhir bagi Jakarta merayakan ulang tahun dengan menyandang status sebagai ibu kota, sehingga memang ramai sekali masyarakat yang hadir untuk merayakan HUT DKI Jakarta ini. Baik, saya akan tutup dengan pantun rekan-rekan dan juga pemirsa. Ini ke Cilandak berburu topi. Pemirsa, saya sambil ngeliat dulu nih ya, karena saya tadi baru aja menulis pantunnya. Harta dijual di Kebayoran Lama. Selamat Hari Milad Jakarta kece, majulah kotanya, bahagialah warganya. Dari Jakarta, saya Ayah Nufus Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, sujud syukur warnai kedatangan 370 jamaah haji kloter pertama debarkasi Surabaya, Jawa Timur. Para jemaah tiba dengan selamat di Bandara Juanda pada Sabtu malam. Inilah aksi sejumlah jemaah haji kloter pertama debarkasi Surabaya, Jawa Timur yang melakukan sujud syukur ketika baru saja mendarat di Bandara Internasional Juanda pada Sabtu malam. Pada malam ini terdapat sebanyak 370 jemaah haji yang tiba di tanah air dan seluruhnya berasal dari Bojonegoro. Dalam rombongan ini pula terdapat satu jemaah haji kloter 68 yang terpaksa dipulangkan lebih cepat karena mengalami gangguan kesehatan demensia atau pikun. Selain itu, jemaah haji atas nama Sri Hartini dan Nunung Purwaningsih tak dapat kembali ke tanah air karena meninggal dunia saat menjalankan ibadah haji. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Seluruh rangkaian Puncak Haji 2024 telah selesai. Jemaah haji dari Indonesia secara bertahap bersiap untuk kembali ke tanah air. Tapi tidak lengkap rasanya kembali tanpa berburu oleh-oleh khas Tanah Suci. Berikut liputannya. Sebelum kembali ke tanah air, jemaah tak lupa membeli oleh-oleh untuk keluarga tercinta. Toko oleh-oleh di sekitar Masjid Nabawi, Kota Madinah diserbu pembeli. Pembeli bisa mengeksplorasi toko yang menawarkan oleh-oleh seharga 1 hingga 2 rial. Ada juga toko-toko yang menjual makanan seperti kurma, coklat, aneka kacang-kacangan, berbagai macam bentuk tasbih, hingga perlengkapan sholat. Semua lengkap bisa ditemukan pada toko oleh-oleh terjangkau ini. Ini ada untuk suami dan anak-anak, sama untuk cucu, untuk cucu juga, harga 2 rial. 2 rial.
Bagus ya Bu ya? Banyak juga Bu? Rencana mau beli lagi nggak Bu? Ya, Mas cari ini. Bagi para jamaah yang tertarik bisa langsung datang ke lokasi dengan berjalan lurus dari pintu 399 Masjid Nabawi. Uniknya lagi, di toko ini pembayaran bisa menggunakan uang rupiah. Dari Madinah, Arab Saudi, Tim Liputan iNews melaporkan. Gelombang pertama jemaah haji Indonesia mulai dipulangkan ke tanah air pada 22 Juni hingga 3 Juli 2024 mendatang. Kepulangan jemaah terbagi menjadi 2 skema dari Bandara Jeddah dan Bandara Madinah. Usai menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji, fase pemulangan gelombang pertama jemaah haji akan dimulai pada Sabtu 22 Juni hingga 3 Juli 2024 mendatang. Sementara untuk gelombang 2 jemaah haji mulai dipulangkan dari Madinah pada 4 hingga 21 Juli 2024. Pemulangan jemaah haji Indonesia terbagi menjadi 2 skema, yakni dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah dan Bandara Madinah. Haji. Ya, adapun untuk pemulangan jamaah haji ini ya akan berada di 2 tempat, yaitu di Jeddah dan di Madinah. Ya, ada kurang lebih 49 kloter yang akan diberangkatkan pada gelombang pertama ini melalui Madinah. Dan insya Allah petugas Dakar Bandara siap ya mulai tanggal 22, di mana fase pemulangan gelombang 1 ini dimulai tanggal 22 sampai dengan tanggal 3 Juli. Tercatat pada tahun ini terdapat sebanyak 241.000 jemaah haji Indonesia yang terdiri dari 320 jemaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus. Jadwal kepulangan jemaah haji Indonesia 2024 per embarkasi pada awal keberangkatan akan tiba berangsur-angsur sesuai jadwal di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang pra-peradilan, tim kuasa hukum Peggy Setiawan dan keluarga menggelar aksi petisi dukungan bebaskan Peggy Setiawan. Aksi tuntut bebaskan Peggy dilakukan di flyover Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Peserta aksi membentangkan spanduk dan meminta tanda tangan dari warga sekitar. Selain meminta dukungan, tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan juga membagikan stiker serta meminta doa untuk segera dibebaskan. Saya banyak yang mendukung, anak saya tidak salah, jadi semua orang ikut simpatik pada anak saya. Tadi ikut sempat bubuhin tangan, tanda tangan? Tanda tangan. Masyarakat juga banyak pada ikut tanda tangan karena mendukung. Ayah Peggy Setiawan, Rudi Irawan, menjalani pemeriksaan tambahan di Polda Jawa Barat selama 5 jam. Dari hasil pemeriksaan, Rudi memiliki identitas ganda pada tahun 2008 silam. Setelah 5 jam menjalani pemeriksaan tambahan oleh penyidik, Ayah Peggy, Rudi Irawan, keluar bersama tim kuasa hukum dari gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kota Bandung. Sedikitnya 20 pertanyaan dilontarkan penyidik, termasuk diantaranya mengenai kepemilikan identitas ganda Rudi Irawan. Dari hasil pemeriksaan, diketahui Rudi memiliki identitas ganda pada 2008 silam untuk menikah dengan istri keduanya. Masalah nama masalah komisi NA yang menurut NA dalam tidak sengaja sih. Itu sejak tahun tambahan aja. Jadi terkait untuk perubahan bukan untuk kepentingan yang lain. Yang pada intinya supaya menjaga keharmonisan keluarga dari istri pertama. Jadi tidak ada unsur yang lain seperti yang diduga oleh rekan-rekan yang itu di luar gitu, di luar sana. Itu mungkin urgensinya, tidak ada yang lain, tidak ada motif untuk melakukan merugikan orang lain lah. Dan dilakukan sebelumnya. Dan dilakukan itu dari tahun 2008. Sedangkan perkara yang ditujukan sekarang kan diarahkan ke ada perubahan semenjak dekat ke tahun 2016.
Sebelumnya, ayah Peggy mendatangi Mapolda Jawa Barat untuk memenuhi panggilan pemeriksaan tambahan dari penyidik pada pukul 1 siang Jumat kemarin. Pemanggilan ini dilakukan jelang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang rencananya digelar Senin 24 Juni 2024. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Sebelumnya, praktisi hukum Rasman Arif Nasution mencecar ayah Peggy Setiawan, Rudi Irawan, terkait identitas ganda yang dimiliki ayah Peggy. Identitas ganda ayah Peggy terungkap dalam program Rakyat Bersuara iNews 2 pekan lalu. Benarkah Bapak menggunakan 2 identitas, Pak? Maksudnya gimana, Bung Rasman? Saya mendapat informasi Pak Rudi ini menggunakan 2 nama. Nama Bapak nama Bapak satu Rudi Irawan. Itu kalau di Cirebon, kalau di Bandung menggunakan nama Asap Rudi. Benarkah itu, Pak? Betul, Pak. Itu masalah, kenapa Bapak menggunakan 2 nama itu, Pak? Itu masalah perkawinan, Pak. Kenapa dengan perkawinan Bapak? Perkawinan itu istri yang tua tidak tahu, Pak. Saya kawin di sini lagi, Pak. Gitu. Oh, jadi dengan Bapak menikah terus Bapak memalsukan identitas Bapak? Tidak, Pak. Tidak, sama saya. Itu memalsukan, Pak. Maksudnya Bapak di Bandung namanya berbeda karena dengan istri kedua begitu? Iya, Pak. Masalah perkawinan, Pak. Jadi Bapak menikah di Bandung tanpa izin istri pertama, terus Bapak merubah nama Bapak? Betul, Pak. Bapak merubah identitas juga? Itu saya... Merubah kakak juga? Sebentar, ini nikah siri maksudnya? Nikah, betul, Pak. Nikah ini nikah benar, Pak. Berarti KUA. Bapak punya 2 kakak? Nikah KUA, Pak. Iya, Bapak punya 2 kartu keluarga? Betul. Betul. Punya 2 KTP? 1, Pak. KTP-nya yang mana, Pak? Ya. Sebentar, Pak. Pak, berarti Bapak mengakui bahwa Bapak telah memalsukan identitas, betul? Oke. Sebentar, Pak. Saya mau tanya Bapak, bukan tanya pengacara Bapak. Nah, mungkin dibantu. Yang melakukan Bapak. Bentar, maaf, Pak Dendi. Sebentar, Pak Dendi. Saya bantu. Pak, Bapak pelaku langsung, Pak. Kecuali Bapak tidak ada di sini. Bapak, benar Bapak melakukan pemalsuan identitas? Tidak, Pak. Bapak sudah ditanya penyidik kan, Pak? Saya akan baik, bantu. Saudara Aiman, saya melalui forum yang terhormat ini supaya kita nggak berbelit-belit. Kasihan 2 nyawa manusia sekarang, Pak. Tapi apa kaitannya 2 ada nama dong, itu? ada. Kenapa? Pertama saya minta Polda Jabar untuk memeriksa. Sebentar, saya jelasin apa dulu. kaitan 2 nama dengan kasus pembunuhan? Apa hubungannya antara 2 nama dengan masalah kasus pembunuhan? Saya jelaskan, Pak Dendi. Oke. Berdasarkan kerangka berpikir saya dan apa yang disampaikan oleh Pak orang tuanya Peggy ini, di sini saja dia sudah jelas membuat 2 pernyataan yang berbeda. Bahkan dalam keterangan yang kita tahu Peggy itu bareng dengan beliau ini. Dibuat namanya Robi, benar kan, Pak? Sebentar dulu, Pak. Saya tanya dulu, Robi kan, Pak? Kalau nama Robi itu nama iya, samaran, saya tahu, Pak, kan anak Bapak yang nomor 2. Iya, betul. Benar kan? Pengakuan dari Lucy itu sengaja dibuat, Pak, karena Bapak takut sama istri Bapak. Saya nggak kejar itu, Pak. Mohon maaf, Pak. Baik Pak Rudi, baik Peggy, baik yang lain, saya mencurigai bahwa Bapak dan anak Bapak berbohong dalam kasus ini. Sebelumnya, Kadif Humas Polri dalam konferensi pers menegaskan polisi tidak salah tangkap terhadap tersangka Peggy. Bahkan kepolisian menyebut jika memang tidak ada masalah kenapa ayah Peggy mengenalkan Peggy ke ibu kos dengan nama Robi. Kalau masalah kenapa kok Peggy itu yang jadi tersangka? Bukan Peggy itu, ya memang itu pelakunya. Kenapa Peggy itu yang jadi pelakunya? Karena awalnya misalnya sebagai tanda awal, kalau memang tidak ada masalah, kenapa Peggy ketika dikenalkan ke ibu kos yang di Bandung dengan nama Robi? Buat apa? Logikanya aja. Kenapa mengenal anaknya dengan nama yang lain? Nah, itu juga nanti kelanjutannya ada di penyidikan yang nanti akan menjadi konsumsi. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta institusinya profesional dan transparan dalam menangani kasus Vina Cirebon. Kapolri juga meminta proses hukum terhadap tersangka Peggy Setiawan dilakukan dengan Scientific Crime Investigation atau investigasi berbasis ilmiah. Rekan-rekan melihat bahwa terkait dengan kasus Vina ini kan menjadi perhatian publik. Kami sudah pesan kepada Polda Jawa Barat dan juga menurunkan tim asistensi dari Propam, dari Irwasum,
dari Baris Krim Polri karena memang peristiwanya terjadi 2016, hingga kita minta bahwa ini menjadi perhatian publik, hingga kita minta semuanya untuk turun melihat peristiwa yang terjadi, walaupun saat ini sebenarnya kasus tersebut sudah ada di pengadilan ya, sudah ada putusan inkrah kasasi, namun demikian kami minta untuk didalami. Tentunya ini ada proses yang sedang dilaksanakan oleh Polda Jawa Barat terkait penanganan Peggy, ini juga menjadi perhatian publik. Saya minta untuk itu juga, apabila memang betul diproses, maka alat buktinya harus cukup, dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan scientific crime investigation, artinya itu adalah bukti yang tidak terbantahkan. Namun demikian tentunya ada alat-alat bukti, barang bukti lain yang juga tentunya diatur di dalam KUHP yang harus dilengkapi oleh rekan-rekan. Saya kira kami minta agar kasus tersebut betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, transparan, karena ini menjadi perhatian publik, berikan rasa keadilan. Ibtu Rudiana Kapolsek Kapetakan Polres Cirebon Kota sekaligus ayah dari Eki, korban pembunuhan pada tahun 2016, terus menjadi sorotan publik. Rudiana diduga memiliki peran dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina kekasih Eki yang dianggap janggal. Tahun 2016, Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polres Cirebon Kota, Jawa Barat. Sedangkan yang seharusnya melakukan penyidikan itu dilakukan oleh personil reserse kriminal. Setelah kasus ini kembali mencuat, keberadaan Rudiana menjadi misteri karena tak diketahui di mana ia berada. Awak media mencoba mendatangi kantor Polsek Kapetakan di mana Rudiana bertugas. Saat awak media mencoba masuk, disambut oleh sejumlah petugas yang ramah dan mereka mengkonfirmasi bahwa Ibtu Rudiana memang bertugas di sana. Namun saat itu Rudiana sedang tidak berada di tempat karena sedang ada kegiatan di luar. Ketika ditanyakan tentang kepulangannya, petugas tidak mengetahui pastinya. Namun mereka menyebut Rudiana sempat hadir pagi tadi untuk memimpin apel. Awak media juga mencoba mendatangi lebih dekat ruangan kerja Rudiana yang bertutup rapat, dan pelang nama yang biasanya tergantung di depan pintu tidak terpampang. Hingga saat ini, kepolisian Cirebon masih dihadapkan pada tanda tanya besar terkait kasus pembunuhan yang melibatkan keluarga Ibtu Rudiana. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Tim pencari fakta independen mendatangi Barreskrim Mabes Polri Jakarta pada Sabtu kemarin untuk melaporkan adanya dugaan obstruction of justice, perintangan penyidikan di kasus Vina dan Eki. Sekelompok pengacara yang tergabung dalam tim pencari fakta independen mendatangi Barreskrim Mabes Polri Jakarta untuk melaporkan dugaan upaya perintangan penyidikan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 lalu. Tim ini mengklaim memiliki bukti bahwa keluarga dan pengacara terpidana inisial E mencoba memberikan uang untuk memberikan kesaksian kepada saksi T. Jadi saya tutup dulu nama-nama terlapornya sini siapa. Oke. Jadi kita melaporkan karena kita menemukan bukti bahwasannya saksi T, ya, saksi T didatangi oleh keluarga terdakwa, terpidana, mohon maaf, keluarga terpidana, dan keluarga terpidana ini atas nama dari keluarga E, ya, mencoba untuk memberikan uang kepada saksi T untuk mengubah keterangannya, ya, agar sesuai dengan apa yang mereka minta. Tidak hanya itu, dugaan adanya identitas ganda juga disampaikan dalam pelaporan ini. Dugaan identitas ini terkait dengan nama, ya. Jadi kita ketahui sesuai dengan Undang-Undang Data Perlindungan Pribadi itu dilarang, nggak boleh. Kalau memang nama kita satu ya itu aja. Ada sanksi pidana yang mengatur terkait dengan dua identitas nama seseorang. Itu merujuk kepada pihak? Ya itu, makanya ini kita simpan dulu ya, biar nanti Mabes Polri nanti akan menjelaskan terkait dengan laporan kita.
Tim pencari fakta independen ini juga meminta polisi segera mengusut jika ada upaya-upaya obstruction of justice perintangan penyidikan yang semakin membuat kasus Vina dan Eki semakin rumit. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Partai Koalisi Indonesia Maju. Pertemuan tersebut diunggah Prabowo di akun media sosial pribadinya. Namun menanggapi hal tersebut, AHY, Ketua Umum Partai Demokrat, menyebut bahwa pertemuan tersebut bukanlah membahas masalah politik. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Partai Koalisi Indonesia Maju. Foto pertemuan tersebut diunggah Prabowo di akun media sosial pribadinya. Sejumlah foto menampilkan Prabowo duduk bersebelahan dengan AHY. Selain itu ada pula beberapa pimpinan yang hadir, yaitu Ketua Partai Golkar Airlangga Hartanto, Ketua Partai Gelora Anies Mata, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Pertemuan ini pun dikait-kaitkan dengan Pilgub Jakarta yang kian panas. Koalisi Indonesia Maju disebut-sebut akan mencalonkan Ridwan Kamil dan Kaisang Pangarep. Dua figur ini dianggap mampu mengimbangi popularitas Anies Baswedan yang sudah berikrar akan maju kembali memimpin Jakarta. Tapi Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti meluruskan kabar kata AHY dalam pertemuan para ketua umum partai dengan Prabowo tidak ada pembahasan politik. Pertemuan lebih fokus membicarakan isu kebangsaan dan kemajuan Indonesia. Ya, karena kebetulan itu ketum-ketum partai yang kebetulan juga beberapa saat ini menjadi atau bagian kabinet begitu ya. Tapi sekali lagi itu tujuannya untuk menghadiri kuliah umum. Agus Harimurti Yudhoyono menambahkan Partai Koalisi Indonesia Maju akan mewakili pemerintahan 5 tahun mendatang sehingga harus memahami pokok-pokok pikiran Prabowo. Tim Liputan iNews melaporkan. Kehadiran sekolah berbasis industri menjadi upaya menekan angka pengangguran di tanah air. Diharapkan bisa menekan angka pengangguran terbuka yang saat ini mencapai 4,82%. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ida Fauzia melakukan kunjungan ke SMK Asy Syarif Mitra Industri di Desa Brangkal, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kunjungan ini sekaligus meresmikan SMK yang siap menerima siswa baru tahun ajaran 2024-2025. Kehadiran sekolah berbasis industri ini merupakan upaya guna menekan angka pengangguran. Salah satu penyebabnya dikarenakan perbandingan lapangan kerja dengan SDM angkatan kerja yang tidak seimbang. Yang sedang mengalami aging population. Harapannya dengan dibangunnya SMK Asy Syarif Mitra Industri yang sejak dari awal bersama-sama dengan industri mudah-mudahan terjadi link and match. Dan tentu harapannya adalah SMK justru menyumbangkan skill sumber daya manusia yang memiliki skill dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan ini. Menghadapi tantangan kerja di era globalisasi ini, Yayasan Pendidikan dan Sosial Asy Syarif berkolaborasi dengan SMK Mitra Industri MM2100 guna menyiapkan tenaga kerja yang kompeten di dunia kerja global. Sosialisasi pemagangan luar negeri khususnya Jepang juga digelar sebagai upaya penyiapan angkatan kerja menuju Indonesia Emas 2045 mendatang. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Musisi tanah air kembali menunjukkan kemampuannya di kancah musik internasional. Salah satunya adalah band heavy metal asal Garut yang akan tampil dalam festival Glastonbury di London, Inggris. Band heavy metal asal Garut, Jawa Barat, Voice of Baceprot atau VOB mendapat dukungan Kemenparekraf tampil pada festival London. VOB yang akan tampil pada 26 hingga 30 Juni 2024 diharapkan juga dapat mempromosikan pariwisata Indonesia di kancah dunia. Selamat dan semoga terus bisa membanggakan Indonesia, mengangkat produk ekonomi kreatif kita ke level dunia dan mempromosikan bukan hanya Indonesia tapi pariwisatanya juga. Sejauh ini persiapannya udah 99%. Kemarin kita baru persiapan secara teknis kayak alat, karena kebetulan sebelum berangkat ke sana kemarin kita upgrade equipment baru.
Kiprah VOB ini menambah banyaknya musisi tanah air yang bersinar di kancah internasional dan diharapkan mampu menaikkan citra Indonesia serta menginspirasi musisi lokal dalam berkarya. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Sistem server imigrasi masih bermasalah, pelayanan di Bandara Soekarno-Hatta masih berjalan manual. Polri bekerjasama dengan Badan Sandi dan Siber Negara menyelidiki adanya potensi tindak pidana terkait gangguan server Pusat Data Nasional Kementerian Komunikasi dan Informatika. Memasuki hari keempat, sistem server imigrasi bermasalah. Pelayanan di Bandara Soekarno-Hatta pun masih berjalan manual. Antrian penumpang pun masih terjadi di terminal keberangkatan luar negeri. Meski tidak separah hari sebelumnya, namun penumpang diharapkan datang lebih awal demi kelancaran proses keberangkatan. Jumat malam, Dirjen Imigrasi meninjau pelayanan manual di Bandara Soekarno-Hatta. Ada 45 konter manual yang disiapkan secara maksimal yang masing-masing diisi oleh 2 orang petugas. Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta juga menaruh perhatian penuh bagi jemaah haji yang akan tiba di Indonesia. Nantinya mereka akan mendapatkan pelayanan khusus oleh petugas imigrasi. Ya, walaupun sistem masih belum pulih, tetapi secara proses manual sudah lancar pengaturannya. Terus kemudian yang BKO yang saya sampaikan tadi juga sudah bisa bekerja dengan baik, ya, dan kita mengantisipasi haji juga sudah kita lakukan, ya, beberapa petugas untuk bisa melayani khusus haji. Sementara itu, Kepolisian Indonesia tengah bekerja sama dengan Badan Sandi dan Siber Negara menyelidiki adanya potensi tindak pidana terkait gangguan server Pusat Data Nasional Kementerian Komunikasi dan Informatika. Yang bersifat serangan cyber, kita memiliki kerjasama dengan PSSN untuk melakukan semacam asesmen CSAT. Nanti apabila ditemukan, maka kemudian peristiwa pidananya diproses oleh kepolisian. Ini sudah biasa kita melaksanakan join dengan teman-teman yang membidangi cyber. Saya kira itu. Dikhawatirkan gangguan ini menyebabkan kerugian yang tidak sedikit, termasuk dugaan potensi lolosnya pelanggar hukum. Adapun sistem PDN tidak hanya digunakan oleh Ditjen Imigrasi, sistem tersebut juga digunakan banyak kementerian lembaga lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bagaimana pelayanan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta saat ini? Kami sudah terhubung dengan rekan Hasnugara di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ya, selamat pagi Hasnugara, apakah sistem pelayanan imigrasi saat ini sudah aktif kembali dan bagaimana pelayanan penumpang di sana? Ya, selamat pagi juga. Memang hari ini saya tepat berada di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, tepatnya persis di area keberangkatan internasional. Memang hari ini memasuki hari keempat di mana server Pusat Data Nasional masih mengalami gangguan. Namun begitu, tidak terjadi adanya antrian yang cukup panjang seperti pada hari Kamis lalu yang memang sempat viral di media sosial. Memang untuk imigrasi Soekarno-Hatta telah melakukan uraian, baik itu dengan melakukan pembukaan seluruh counter check, counter pemeriksaan keimigrasian maksud kami di tempat TPI imigrasi, di mana memang sebanyak 45 counter secara manual dibuka dengan menyiagakan 90 petugasnya. Kemudian juga ada bantuan petugas imigrasi dari Kakanwil Jakarta sebanyak 100 personil. Memang begitu, pihak Bandara Soekarno-Hatta juga telah melakukan himbauan kepada para penumpang untuk datang lebih awal, yaitu 3 hingga 4 jam di area Bandara Soekarno-Hatta agar terhindar dari tertinggalnya pesawat maupun saat pemeriksaan dokumen keimigrasian. Saat ini memang kita sudah bertemu dengan salah satu penumpang yang memang penumpang ini sudah datang lebih awal, artinya informasi himbauan
mereka untuk datang karena mengingat server manual, server pusat data nasional yang masih mengalami gangguan. Ya, selamat pagi. Pagi, Mas. Siap. Mas, dengan siapa nama? Dion, Mas. Mas Dion, ini dari mana perjalanan dan tujuan kemana? Saya dari Balikpapan, tujuan mau ke Doha, Qatar. Oke, sudah 4 hari pusat data nasional servernya mengalami down sehingga mengakibatkan proses pemeriksaan dokumen keimigrasian mengalami gangguan. Mengenai hal itu, Mas Dion sendiri sudah terinfo? Ya, saya udah baca di beberapa media sosial juga terkait hal itu. Jadi prepare lebih awal lah untuk keberangkatan hari ini. Oke, Mas Dion sendiri tiba di Bandara Soekarno-Hatta dari kapan? Dan penerbangan kapan? Ya, saya ikut penerbangan yang tadi malam dari Balikpapan. Jadi flight sampai sini jam 7 malam. Terus menunggu sampai pagi lah. Sampai nanti gate-nya dibuka untuk check-in. Oke. Alasan lebih awal ini karena apa, Mas? Ya, karena ada simpang siur tadi berita, takutnya juga belum ada perbaikan, jadi lebih baik datang lebih awal daripada terlambat gitu. Mungkin ada himbauan sendiri dari Mas ya terkait sistem ini yang mengalami gangguan? Ya, mungkin infonya diperjelas untuk ada perbaikan atau ada evaluasi dari Keminfo dan yang lain-lain. Semoga kedepannya juga semakin jadi lebih lancar, nggak ada antrian panjang lagi. Oke, baik. Terima kasih Mas Dion. Terima kasih, Mas. Ya. Ya. Hasnugara, terima kasih melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, puluhan pemanah cilik memeriahkan Olympic Day 2024. Ajang ini digelar oleh Persatuan Panahan Indonesia atau PB Perpani di Senayan, Jakarta. Sekitar 70 anak sekolah dasar dari Jabodetabek diundang secara khusus untuk memanah dari jarak 10 meter sebagaimana layaknya atlet panah profesional. Ketua Umum PB Perpani Arsyad Rashid yang juga founder 5G Global Movement mengungkapkan Olimpiade tidak hanya sekedar untuk meraih prestasi tertinggi, namun juga untuk menyampaikan pesan perdamaian dan solidaritas antar bangsa. Di ajang Olimpiade 2024, PB Perpani telah meloloskan atlet panahan di kategori individu putra, individu putri, dan beregu putri. Jumlah tersebut merupakan yang terbesar kedua setelah cabang olahraga bulu tangkis. Ajang lari maraton diselenggarakan dalam rangka HUT DKI Jakarta ke-497. Ya, warga antusias mengikuti kegiatan tersebut. Menjelang pegelaran ajang lari BTN Jakarta International Marathon 2024, para peserta meramaikan tempat pengambilan race pack di Hotel Arya Duta Menteng, Jakarta Pusat. Adapun race pack BTN Jakarta International Marathon terdiri dari beberapa item seperti jersey, string bag, BIB, dan timing chip. Selain itu, peserta juga akan mendapatkan benefit lainnya seperti e-race book, asuransi, dan medali, serta jersey setelah menyelesaikan maraton hingga finish. Agenda maraton ini merupakan rangkaian perayaan ulang tahun DKI Jakarta ke-497 yang telah diikuti oleh BTN Jakarta lebih dari 1 dekade terakhir. Dan tentunya Bank BTN sendiri sangat berbahagia dan sangat bangga bisa dilibatkan ya oleh Pemprov DKI di sini sebagai bagian dari HUT DKI Jakarta ya Pak yang ke-497 ya, sehingga kita bisa memberikan salah satu kegiatan yang cukup besar juga ya, dan juga tentunya bermanfaat tentunya tidak hanya untuk masyarakat tapi juga untuk perekonomian DKI Jakarta. Kalau dilihat dari kemarin
ya dari kemarin pada saat pengambilan respek itu sangat-sangat luar biasa. Makanya di sini panitia dari BTN, Mas Ramon dan Mas Satrio sampai nambah tuh yang namanya meja ya untuk pengambilan respek supaya tidak ada ya antrian begitu panjang seperti itu. Nah untuk itu ya karena memang antusiasnya sangat tinggi, kita merencanakan pengambilan respek ini selama 3 hari. Di hari penyelenggaraan BTN Jakarta International Marathon, sebanyak 34 ruas jalan di Jakarta akan ditutup pada dini hari agar memudahkan para pelari untuk menjalankan rute yang akan dilintasi. Dari Jakarta, Rian Rahman, Raga Firdaus, Irian Syah Wahyudi, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita terhubung dengan rekan Jen Cahyani di Gelora Bung Karno, Jakarta. Ya, Jen, selamat pagi. Bagaimana suasana di sana di Jakarta International Marathon 2024? Boleh diceritakan? Baik, selamat pagi Galuh, Cikal, dan juga pemirsa. Saat ini suasana di Monas ya yang menjadi tempat start Jakarta International Marathon 2024 di sini sudah dipenuhi oleh para pelari yang sedang bersiap-siap nantinya akan start berlari pada pukul 6:15 waktu Indonesia Barat. Dan untuk startnya sendiri ada di Monas, Jakarta, kemudian nanti finish di Gelora Bung Karno, begitu Galuh dan Cikal. Kemudian untuk pesertanya sendiri di Jakarta International Marathon ada 15.000 peserta lebih yang mengikuti atau terdaftar di Jakarta International Marathon dan diantaranya ada 232 pelari dari negara asing dari 32 negara. Nah ini diantaranya yang paling banyak ya ada 56 dari Kenya dan 48 dari Jepang. Untuk Jakarta International Marathon sendiri tadi sudah dimulai dari pukul 4 untuk start kategori maraton, kemudian ada kategori half marathon yang start pada pukul 5 dan juga nanti ada kategori 10 km yang akan start pada pukul 6:15 waktu Indonesia Barat. Dan sampai saat ini kami masih menunggu juga bagaimana nanti start yang akan dimulai pada pukul 6:15. Kami juga masih memantau di sini banyak sekali para pelari yang sedang bersiap-siap, yang sedang pemanasan dulu sebelum lari mereka begitu ya. Dan untuk Jakarta International Marathon sendiri ini nanti untuk hadiahnya sangat menarik ternyata ya Galuh, Cikal, dan juga pemirsa hingga 3 miliar rupiah. Dan nantinya di Jakarta International Marathon sendiri sejak malam tadi sejak sekitar pukul 2 malam hingga nanti pukul 12 siang ada penutupan ruas jalan sebanyak 36 ruas jalan dan juga sudah ada jalan untuk pengalihan arus lalu lintas begitu ya yang Anda pemirsa bisa cari di situs pencarian online. Dan saat ini kami bersama para pelari-pelari yang lain nantinya kami juga akan melihat bagaimana suasana setelah pelari ini melakukan start hingga nanti finish di Gelora Bung Karno. Galuh dan Cikal. Ya Jen, terima kasih sudah melaporkan langsung dari Monas. Semoga Jen juga ikut lari-lari ya, biar sehat ya. Kayaknya udah siap banget ya Jen untuk ikutan lari. Jen, terima kasih sudah melaporkan, selamat bertugas kembali.